Selamat datang di channel Pojok Kosan dalam edisi cerita horor. Sebelum mendengarkan, klik subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk mendukung channel ini. Pakai earphone-nya untuk pengalaman yang lebih real. Dan selamat mendengarkan. Jadi, ini cerita terjadi waktu 2005-an. Kalau nggak salah waktu itu gue masih kelas 2 SD. Sebenarnya yang ngalamin cerita ini bukan cuman gue aja. Tapi ada juga tante gue yang ngalamin hal yang sama. Nah, beberapa minggu sebelum kejadian ini, ayahnya tetangga gue meninggal. Namanya Kong Ucup. Setelah disolatin, anak-anak bocah mulai masuk lewat kolong keranda itu. Dan menurut kepercayaan orang dulu, biar nggak diganggu. Singkat cerita, setelah dimakamkan dan malamnya diadakan tahlilan sampai 14 hari. Semuanya baik-baik aja. Sampai suatu dini hari, jam 3-an. Tante gua sebut aja Rima, bangun. Karena dengar suara orang ketok-ketok di dekat keran di depan rumah. Dia dengar. Karena kebetulan dia tidur di ruang tamu sambil menggunakan kasur. FYI, dia tidur di sana karena emang kamarnya yang di lantai atas lagi direnovasi. Rima penasaran kan sama suara ini. Soalnya kata dia ketokannya itu bernada, nggak kayak asal ketok gitu. Terus dia buka pintu rumah dan pas dibuka dia ngelihat Kong Ucup nih lagi duduk di dekat keran sambil ketok-ketok jarinya. Rima saat itu lupa kalau Kong Ucup ini udah meninggal. Mungkin efek ngantuk dan karena emang beberapa tahun belakangan Kong Ucup ini sakit sehingga jarang keluar rumah. Kong Ucup ditegur lah sama Rima. "Kong, belum tidur?" Kong Ucup gak bales dan cuma senyum aja. Akhirnya Rima pun masuk lagi dan lanjut tidur. Paginya dia cerita sama orang rumah, termasuk gua, kalau dia ngalamin itu. Dan kondisinya, dia udah ingat kalau Kong Ucup itu udah meninggal beberapa minggu lalu. Nah, gua sama sepupu gua yang lain itu takut karena masih bocah. Oh iya, jadi rumah gua ini rumah keluarga. Di dalamnya tinggal 5 keluarga kecil-kecil. Jadi rame dan lumayan gede juga rumahnya. Nah, beberapa malam setelah itu, waktu malam minggu, gua dan saudara-saudara gua yang lain dan beberapa tetangga yang masih SD, SMP suka begadang di rumah gua sambil main komputer sampai pagi. Saat itu gue berenam di ruangan yang disebut gudang. Karena emang itu tempat udah direnov buat naruh komputer. Tapi tempat ini udah bersih kok. Haha. Dan letaknya ini di luar rumah gue. Lanjut. Malam minggu itu gue sendiri mau ke kamar mandi, mau BAB.
dan minta temenin sepupu gua yang namanya Arsy. Kalau mau ke kamar mandi, gua harus masuk dulu ke rumah dan lewatin ruang tamu, baru nyampe ke kamar mandi. Kondisi ruang tamu saat itu ada jendela panjang ke arah luar dan cuma dikasih gorden warna putih. Jadi masih bisa kelihatan suasana di luar. Saat itu sekitar jam 11-an. Jadi mata gue masih segar. Dan ngeliat di jendela itu kayak ada yang gerak-gerak. Karena Rima udah pindah lagi ke kamarnya dia. Jadi gue bisa buka gorden itu. Dan ketika gue ngeliat, boom! Ada kuntilanak lagi duduk di sepeda ontel punya tetangga gua sambil ngelus-ngelus rambutnya. Sepersekian detik selanjutnya dia nongol ke arah gua dan Arsy sambil nyengir senyum jahat. Gue coba deskripsiin sedikit ya. Jadi kuntilanak ini bajunya putih bersih di bagian atasnya, tapi agak ke bawah kayak kecoklat-coklatan gitu. Nah, mukanya putih pucat, beneran pucat, dan matanya hitam semua. Saat itu gua sama Arsy teriak dan nangis sampai orang rumah pada bangun dan nyamperin. Gua nggak bisa cerita. Begitu juga Arsy. Dan malam minggu itu semua pada tidur di rumahnya masing-masing. Besoknya gue sakit panas, masih kepikiran sampai nggak berani tinggal sendirian. Kemana-mana harus ada yang nemenin. Fase ini terjadi sekitar 1 minggu. Dan cerita pun berakhir.